Jika engkau anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Di Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menonton orang-orang fasik, pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Meski di sebelah kananmu, sebelah kirimu ada 1000 orang, kau hanya menonton pembalasan terhadap mereka. Itu yang betul. Itulah kehendak Bapa, menyelamatkan Yesus, bukan malah membunuh Yesus. Begitu saudara. Tapi gak apa-apa, Anda adalah orang yang harus menjadikan pelaku-pelaku penyaliban sebagai pahlawan Anda, termasuk yang merasuki Yudas, termasuk imam kepala mahkamah agama. Jadi ya silakan aja. Kalau Anda ingin Yesus itu dibunuh, apa bedanya Anda dengan setan? Setan berapa kali mencoba Yesus agar Yesus mati. Nah sekarang Anda ingin kali Yesus mati, sementara Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Saking maunya Anda Yesus itu mati, Anda lari ke Mazmur 22 yang tak ada hubungannya sama sekali. Saya kira begitu dari saya. Silakan Bang. Bang, saya diberikan kesempatan cukup panjang namanya. Ya silakan. Gitu ya. Kenapa saya melihat abang cara diskusinya? Ya, dalam diskusi yang terbuka itu biasanya moderator itu akan memberikan sebuah rules dalam diskusi sehingga kemudian abang tidak terkesan pintar sendiri. Kira-kira begitulah dalam ya, silakan. Ada dialog, ada kesepakatan metodologis pendekatan pembicaraan yang kita pakai itu apa gitu. Kalau kita itu tidak pakai metodologis, maka kita ngomong pasar Bang ya. Kita berdebat di pasar. Makanya kemudian saya tekankan itu terus metodologi. Karena dengan demikian kita akan ketemu nih bagaimana pendekatan-pendekatan ini didekati gitu loh. Jadi itu saya tanggapi soal saya memberikan pendekatan itu. Mungkin abang berbicara dengan teman yang lain yang sebelum-sebelumnya mereka nggak tahu metode yang abang pakai, tapi saya tahu metode yang abang pakai, gitu loh. Ya, jadi saya bilang begini, abang hendak mengatakan bahwa itu bukan kehendak Tuhan dengan mengutip ayat-ayat yang 123 dengan memberikan tafsir dari perspektifnya abang, bukan sebuah tafsir menyeluruh benang merah daripada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya mau bilang begini Bang, pertama ya, memahami tentang salib itu memahami tentang penebusan. Memahami tentang penebusan berarti memahami tentang rencana Allah untuk menebus manusia. Kalau dengan demikian, rencana Allah untuk menebus manusia karena dosa-dosa manusia melalui penebusan salib, kenapa Allah mau menyelamatkan perbuatan salib itu? Karena melalui saliblah manusia diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak ada penumpahan darah, tidak tanpa ada penebusan. Kok bisa bertentangan? Allah tidak mau tuh Yesus kemudian mati di kayu salib. Abang bilang yang mau itu adalah orang Kristen dan iblis dan lain sebagainya. Justru karena kematian, justru kalau iblis mau Yesus mati, wah dia dikalahkan oleh alam maut. Ketika Yesus mati dia masuk ke dalam alam maut mengalahkan kerajaan iblis. Loh kok bisa? Iblis tahu dia akan kalah, kok dia mau strategi itu dibuat? Kan konyol. Seperti itu, cara berpikirnya begitu. Saya ulangi dari bahasa yang sangat-sangat sederhana saja. Begini, Allah itu menginginkan manusia itu selamat. Allah itu tidak mau manusia masuk ke dalam neraka. Oke, caranya bagaimana? Hanya satu, melalui penebusan salib. Kok bisa? Allah melalui cara penebusan salib, Yesus masih di kayu salib. Kok Allah menghalang-halangi kematian Yesus di kayu salib? Berarti Allah tidak mau manusia masuk ke dalam surga. Allah tidak mau manusia diselamatkan, tetapi Allah mau manusia masuk ke dalam neraka dong. Karena Allah sendiri yang menghalangi. Itu logika yang salah sekali. Karena dalam kitab-kitab yang kita baca, mulai dari Perjanjian Baru, nubuatan, kemudian penggenapan dalam kitab Perjanjian Baru, kemudian firman yang Allah berikan melalui Rasul Paulus, semua menceritakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Lalu kalau begitu, kalau Allah menghalangi supaya Yesus mati, sia-sialah iman orang Kristen. Nggak ada yang percaya kepada Allah. Allah Yahweh itu, Allah Tritunggal itu nggak ada yang percaya karena Yesus tak pernah mati, karena Yesus tak pernah bangkit. Yang dimati adalah orang lain yang digantikan. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari awal gagal dong, gagal total. Orang tidak mau percaya kepada Allah karena tidak ada yang kena penebusan. Ngapain percaya? Wong tidak ada kebangkitan, tidak ada kematian, tidak. Anda ini kok mendoktrin di sini kayak tadi saya pikir saudara saya ini berilmu. Tapi kosong gitu loh Bang. Bang,
Jangan Saya dimatikan tidak- dong mic saya. saya Jangan tidak dimatikan. temukan Sama-sama- sedikit pun ilmu. sama-sama kita Ini- berikan argumen dong. Abangku, yang Anda sampaikan ini doktrin gereja, doktrin murahan. Tidak laku bagi saya. Justru cara pikir Doktrin, apa? saya Cara tadinya pikir apa terkesima yang di gak masuk? awal Gak dengan masuk. nama abangku ini buku Indonesia. Kupikir orang berilmu, ternyata cuman doktrinnya ini alamak. Doktrin murahan yang tidak laku bagi orang-orang sehat akal. Tuhan datang menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia. Itu nggak ada poinnya itu. Itu doktrin itu, Pak. Doktrin batil. Yang Yesus sendiri murka terhadap itu. Abangku lihat dalam Yohanes 8. Nomor 37 sampai seterusnya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Gimana ceritanya orang saudara-saudara Kristen ini selalu mengecewakan saya terus. Yesusnya mengatakan ketika ditanya apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oh, jadi sekarang membunuh itu adalah keselamatan. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur, kehendak Bapaknya. Gini, Anda bawa Mazmur 22, saya jawab nih supaya abangku. jangan salah penonton. jangan Anda salah. yang entah kemana-mana perginya jualan doktrin di Sebentar, sini. sebentar. Ini kali Anda jual doktrin. Doktrin tidak laku bagi kami yang berakal. Nggak laku. Agama yang datang dengan doktrin mematikan akal itu nggak laku bagi kami umat Islam, abangku. Rencana Tuhan mana yang ingin menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia secara keji? Bahkan dikatakan itu adalah dirinya sendiri. Itu di mana kita bisa terima yang kayak gitu-gitu? Gini Bang, Semen- moderator jangan matikan mic dong. Moderator Saudaraku, fair dong. Yesus mengatakan di dalam di dalam Lukas 22:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Torah. Dalam Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda bilang lagi nanti saya loncat. Bagaimana saya tidak loncat? Anda hanya menyampaikan doktrin. Loh, Di situ dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. saya sampai di sini Bang. Kasih kesempatan, jangan membunuh. Stop Bang. Ah, Jangan silakan. membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan dalil itu? Gini. Konsep pengorbanan yang dipahami ya oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel adalah pengorbanan domba. Memang betul. Terus dari mana Kristen dapatkan konsep pengorbanan Tuhan? Konsep dari mana itu? Tuhannya sendiri dikorbankan. Di mana konsepnya? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, apalagi Tuhan. Imamat 18, Tuhan marah terhadap orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Wah, ini moderator nggak tahu mic saya terus. Nah, coba saudara jelaskan ke kita di sini. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah, menurut sidang Yesus orang bersalah atau orang benar? Oke, Yesus adalah orang benar sebentar. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Begini, jawabannya tidak langsung seprematur itu, tidak seperti Lah, harus muter-muter dulu untuk cuci otaknya orang gitu. Enggak tentu, abang juga Jelas perintahnya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak jangan bersalah. betul, jangan membunuh. Yesus orang benar, Yesus orang Yesus bersalah atau orang gimana? benar. Benar. Boleh nggak dibunuh? Begini, saya akan jawab, tapi saya akan jelaskan karena orang akan missing cara pemahaman. Boleh nggak dibunuh, abangku? Kehendak Allah dia mati di kayu salib. Kalau bahasa abang, kehendak Allah jangan bunuh orang yang benar. Mana ada kehendak Allah bunuhlah orang benar demi untuk menyelamatkan moderator orang yang jangan bersalah? matikan mic dong. Saya jelaskan dimatikan. Enggak fair. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Setegas dalil, sabar. Di mana dalilnya setegas dalil yang saya bacakan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Oke Bang, saya jawab ya. Ya, silakan kasih saya dalil bunuhlah orang benar
sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Coba, di mana itu tertulis? Moderator saya minta jangan dimatikan mic saya biar Jangan berdoktrin Bang ya, silakan. Ya, bukan doktrin. Ini adalah pemahaman Alkitab ya, pemahaman Alkitab. Jadi begini, konsep ya, konsep orang Ibrani, orang Yahudi, Bani Israel. Ini kok mic saya dimatikan terus, ini gimana? Jangan Bang. Matikan kok, nggak ada yang matikan. Jangan dimatikan. Oke. Bang terus itu kok. Oke, ini tadi mati. Oke. Jadi gini, konsep tentang penebusan dosa itu harus pertumpahan darah. Premis satu. Iya. Premis Binatang. satu pertumpahan darah. Binatang. Ya, binatang. Nah, Oke. binatang. Itu menurut Musa adalah bayang-bayang akan kebenaran sesungguhnya. Di mana tertulis itu bayang-bayang? Oke, saya ini ya. Silakan. Bentar. Bentar Bang ya. Yes. Dua jam kemudian. Kalau nggak dapat itu turun lagi nanti ya PR ya. Enggak. Sebentar saya cari gini loh. Saya kalau gini, saya ini ya. Kayak tadi ya Bang ya. Gimana Bunda Rahman? Kayak tadi Dia lagi nyari. nggak dapat. Bunda jangan diganggu, jangan diganggu, dia lagi nyari. Gini. Saya kalau sudah setiap hari ada di sini dengan mengulang-ulang mutar ayat-ayat itu, saya mungkin akan hafal semuanya. Tapi kan saya baru masuk, kemudian saya Oke, lanjut, Bang. dengan ini. Oke, saya lanjutkan ya. Gini ya. Saya jelaskan ya. Di mana bayang-bayang Datanya Bang? tadi, Di datanya Ibrani Bang ya? tadi mah. Ya, katanya nanti kalau saya lama diturunin. Karena saya akan recall kembali orang proses recall Pandai itu saya kali harus- memutar lidah Abang. Ibrani 10 ya Bang ya? Bukan perjanjian lama ini. Iya, silakan. Di mana dikatakan bahwa kurban hewan itu adalah bayang-bayang? Yes. Nah, Sebentar. paling Ibrani 10 abangku. Tak ada di Taurat itu. Iya. Di dalam Ibrani kan? Di dalam Ibrani kan? ya Ibrani. Nah, Ibrani 10 nomor 1 itu. Sedangkan buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Sebentar. Abang jangan langsung kemudian mendiskreditkan tentang penulis. Kan emang nggak ada yang tahu siapa penulis Ibrani itu, Bang. Nanti abang lompat lagi, kita bicara tentang kanonisasi Alkitab lagi. Saya kan panjang gitu loh. Oke, saya hanya menjelaskan Ya, bahwa saya hanya itu memberikan tahu sehingga orang tidak bising. sebuah buku yang tidak diketahui asal usulnya jangan digunakan untuk mematikan firman Tuhan yang ada dalam kitab Taurat Musa. Nanti kita bicara kanonisasi. Abang ngerti nggak proses kanonisasi? Alamak. Lanjut Bang, lanjut. Di mana Anda katakan bahwa itu pembunuh baru, mantap. kurban hewan sebagai penebus dosa adalah bayang-bayang. Selain dari Ibrani, ada nggak di dalam kitabnya Nabi Musa? Ya, nanti saya akan cari bagaimana kemudian Musa merekonstruksi tentang tabernakel itu sebagai sebuah bayang-bayang. Nah, silakan. Itu yang saya tunggu. Jangan bawa Ibrani. Ya. Di dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja dari Itu keselamatan yang akan Ibrani lagi, Abang. Jangan bawa Ibrani, Bang. Bentar, saya akan baca, kemudian saya akan carikan kemudian bagaimana kitab ini memahami secara konseptual terhadap keselamatan itu ya. Saudaraku, sebelum Anda bicara panjang nih, nanti Abang malu kali karena saya paham Bible. Saya katakan begini, saudara. Kalau abang paham di sabar. Kalau abang jago, berarti abang pasti paham apa yang saya sampaikan gitu loh. Ya, saya sangat paham kali malah. Makanya saya bilang Anda itu cuman melemparkan isu murahan tentang Yesus. Saya katakan kepada saudara saya nih, Justru lebih murahan abang melemparkan. Saudara, Yesus memerintahkan orang-orang yang hidup sesamanya melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Matius 8 nomor 4. Barang siapa di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum
Torah meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi ada ayat yang bilang bahwa hukum Taurat itu sudah disingkapkan ke dalam 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Kalau kita ngomong cepat-cepat begitu kan orang nggak ngerti, Bang. Saya Itu paham, Kalau abang saya ngomong paham, cepet-cepet saudara. gitu, Saya seperti paham. Allah Tapi itu, berfirman sabar gini-gini. dulu. Kenapa? Orang nggak paham, Bang. Lagi-lagi dalil-dalil itu hukum utama dan hukum kedua itu dibatalkan lagi sama pendiri Kristen Paulus. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkan semua ajaran kasih itu. Makanya saya berani katakan di Kristen itu tidak ada ajaran kasih lagi. Karena Paulus sudah membatalkan. Jangan dimatikan mic saya dong. Jangan dimatikan mic saya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi di Kristen itu nggak ada lagi kasih. Hukum pertama dan hukum kedua sudah dibatalkan oleh Paulus. Makanya Paulus dalam suratnya dipilih jemaat dia ada di Filipi, dia katakan bahwa hukum Taurat beserta segala aturannya itu adalah tinja, sampah, kotoran. Baik, saya pakai cara abang untuk cara berkat ayat dengan Harus kemudian menggunakan dalil. pakai Yesus data. berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itulah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Upah dosa adalah maut. Ketika engkau percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kenapa lari ke doktrin Paulus? maka engkau akan diselamatkan. Bang, cara khotbah kayak gini orang nggak paham. Kenapa lari ke khotbah Paulus? Ente ujung-ujungnya Ente kenapa berlari-lari gini? Ente kenapa cara-cara gimana menyampaikan ceritanya kayak orang ini? Aduh, sebentar, parah. Maksud saya berharap diskusi kita ini tersistematis. Lah, Anda yang lari-lari loh, saudaraku. Loh, Bukan saya loh. coba penonton bisa nulis siapa sih yang lari-lari? Aku Ya pada Allah ya Mazmur Karim. 22. Saya Anda minta ke Mazmur data. 37. Saya Anda ngikutin mengatakan Anda. bayang-bayang. Saya minta data. Anda kasih berani. Apa sih? Ini kan gini abangku. Kehendak Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau Itu adalah bunuh. bayang-bayang. Kau Ketika katakan itu bayang-bayang. Menyangga kata firman Tuhan, saudara katakan bayang-bayang dengan menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya. Kan lucu. Mari kita bicara kanonisasi. Abang bilang kanonisasi. Ada berapa buku sih yang dikanonisasi? Abangku, jangan cerita kanonisasi kalau Coba abang nggak cerita tahu siapa kanonisasi. penulisnya. Beralih lagi ke topik Ibrani itu penulisnya siapa? Kita cerita. Abang tahu nggak bagaimana proses kanonisasi? Kemudian Katolik punya Deuterokanonika. Jangan kanonisasi, penulisnya aja dulu sebelum dikanon kitab itu siapa penulis buku ini. Justru singkatnya kanonisasi itu adalah ya gini. Ini kita kembali kepada kanonisasi. Jadi abang tidak langsung kepada dalil, tapi kepada buku. Nanti kalau buku nggak dapat, abang lagi lompat kepada hal yang lebih besar lagi. Loh, bagaimana Anda mematahkan firman Tuhan menggunakan buku yang tidak bertuan? Kan lucu. Bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan firman Tuhan mematahkan firman Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ditemukan Matius 27 nomor 18. Di situ dikatakan mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Mereka menyerahkan Yesus disalib karena dengki. Mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Karena Yesus orang benar. Jangan kau membunuh orang benar. Anda mengatakan itu cuma bayang-bayang. Mana dalilnya? Baca di Ibrani 10 nomor 1. Kan lucu abangku ini. Kan lucu juga kalau abang bilang kartu kanonisasi itu abang gak ngerti kanonisasi. Lucu juga bagi saya. Apa dari tadi bagi saya. Anda itu dari tadi cerita intelektual sama seperti pendeta-pendeta yang lain. Loh, tapi bagi saya itu bullshit. Abang yang lucu ketika Anda membantah dalil firman Tuhan katanya. Menggunakan data-data, kanonisasi lah, hermeneutika lah, harus belajar. Kenapa nggak belajar filologi sekalian? Tepat sekali apa yang abang bilang. Harus menggunakan pendekatan kalau keluar. Aduh, saudaraku ini dulu. Payah, payah abangku ini. Pertanyaan sederhana tadi loh bang. Di mana datanya boleh membunuh orang yang apa yang pertanyaannya jangan kemana-mana. Sebuah pernyataan yang dengerin dulu. Di mana datanya tertulis boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Itu kan pertanyaannya bang.
Oke, saya jawab Bang Hendi ya. Iya, silakan. Ya, Bang Hendi ya. Nah, saya jawab ya. Penggenapan itu harus penumpahan darah. Enggak ditanya penggenapan, data Bang, data. Ada pengumpahan darah manusia katanya. Gini. Orang dilarang membunuh orang benar, malah dia cari orang benar mau dibunuh, gimana itu Bang? Yes, karena itu adalah penggenapan. Atau kalau boleh diputar pertanyaannya Bang, sederhana. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Sesuai perintah Tuhan, boleh atau tidak? A boleh, B tidak. Jawab. Tidak boleh membunuh, ya. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Membunuh orang benar. Tidak boleh. Ya, Bang. Yang namanya juga perintah kasihlah Tuhan Allahmu. Oke, boleh. Cukup. Udah Bang. Udah jawab. Kasihi Tuhan saja itu Anda nggak paham maksudnya di situ. Loh, kok Anda nggak paham? Kasih kepada Tuhan maksudnya melanggar firman Tuhan atau taat perintah Tuhan? Ya. Kasih itu jika engkau adalah muridku, engkau melakukan segala apa yang kukatakan. Saya ulang lagi. Kasih kepada Tuhan, kepada Bapa itu mentaati perintahnya atau melanggar perintahnya? Kasih kepada Bapa. Mentaati. Ya. Perintah Bapa bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Saya jawab, perintah Bapa adalah menggenapi rencana. Apa gimana? Coba. Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar itu di mana? Loh, menggenapi. Iya, di mana firman Tuhan menggenapi itu yang Anda sebutkan itu di mana, saudara? Saya tadi bilang aku datang bukan untuk melayani. Yang saya katakan firman Tuhannya, bukan pengakuan Yesus. Firman Tuhan kan tadi di Mazmur tadi 22 yang abang lompat ke 37, abang lompat ke 39, lompat terus. Abang sudah tidak berdaya di 22, abang lompat ke 37. Sekarang saya minta Anda jujur. Mazmur 22 itu ratapan manusia atau ratapan Tuhan? Ratapan manusia, tetapi manusia udah selesai. Kebenaran. Selesai. Yang saya minta berdasarkan doa Yesus, kehendak Bapa, bukan kehendak manusia yang meratap. Kebenarannya yang saya bilang adalah Allah bisa memakai manusia menyatakan. Astagfirullahaladzim. Di mana di Mazmur 22 itu tertoreh kehendak Bapa? Di situ di mana? Itu ratapan manusia. You masoret. Ikroh bang. Baca. Dari tadi Anda melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang so intelektual tapi bullshit kosong. Anda pikir saya tidak bisa bahasa Ibrani? Nonsen. Anda salah orang. Ya, Anda salah orang juga bang. Kalau berdebat sama orang-orang yang biasa, Anda giring, oke. Tapi kita ini bukan ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya nih. Kalau Anda tidak sanggup, saya izinkan Anda belajar 5.000 tahun lagi baru temui saya. Di mana Tuhan? Sabar dulu. Sabar. Jangan sombong dengan hanya bisa sedikit bahasa Inggris. No. Dengarkan. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan persembahan penebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Tunjukkan. Oh, konsep itu tidak dipahami literally kayak gitu. Berarti Anda tercipta untuk menyesatkan. Anda turun. Saya masih hormat sama Anda. Silakan Anda istirahat. Nggak mampu Anda tercipta sebagai penyesat. Kalau cuma ngarang-ngarang, tai sapi juga bisa kau tuhankan. Maaf, tadi saya memberikan apresiasi, tapi ternyata kosong. Anda tahu banyak seperti iblis yang datang dalam wujud manusia di sini. Tak ada sedikit pun data yang Anda sajikan yang secara rasional. Kasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Bapa. Masukmu? Belajar dulu. 500 tahun saya kasih Anda waktu untuk belajar. Habis itu datang sini. Silakan Bang Andi. Ditanya apa? Jawabannya penggenapan. Dia sekolah, dia belajar untuk menipu, bukan untuk mencerdaskan orang supaya waras. Dia mengajak orang menjadi gila. Sudah nggak zaman coy. Kalian berhadapan dengan kami umat Islam yang jauh lebih paham ini. Kamu mau kita bahasa Ibrani? Kamu pikir saya orang kaleng-kaleng? Saya juga punya buku Ibrani. Kamu mau sosok gertak saya bahasa Ibrani? Keren. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Gurunda, Bang Handi, Bunda Jangan kau Mila. pakai jurus Paulus di sini. Sok intelektual ya. Jangan.
Tipu-tipu. Itu penipu itu namanya. Kalau Anda berbicara, ini ois. Dia pendeta ya, Gurunda. Dia pendeta ya. Nggak tahu, mungkin utusan dari neraka kali, langsung turun ke sini. Makanya jadi muter-muter begitu, malu kan? Sok paten, Bung, sok paten. Iya. Tidak make bagi kita. Lanjut. Jadi gini loh. Ini topik sangat sederhana, bisa diselesaikan dalam waktu singkat bagi orang yang jujur. Itu satu. Karena ini komunikasinya pakai bahasa Indonesia, sama-sama orang Indonesia. Pertanyaan sederhana, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ada nggak perintah Tuhan membolehkan membunuh orang yang tidak bersalah? Sederhana, jawabannya selalu apa? Penggenapan, bayang-bayang. Apa nyambung nggak tuh teman-teman? Ibrani 10 itu dibuatnya, diambilnya. Ibrani 10 dibawa. Kanonisasi, ngapain kau bawa saya ke sana? Kamu bawa saya ke sana nanti kau mencret kelereng. Apa dasar pijakannya kemudian otoritas daripada gereja, bapak-bapak mula-mula melenserkan Injil Filipus? Apa takarannya? Sementara yang dipanggil untuk memberitakan Injil berdasarkan penyelidikan daripada Markus, Yohanes, Lukas, itu adalah Filipus. Tidak pernah Yesus memanggil Lukas. Tidak pernah Yesus memanggil orang yang menulis Ibrani itu. Siapa yang memiliki otoritas untuk itu? Pengkanonan itu. Ada Yesus memberikan otoritas. Sedangkan yang diberi otoritas Yesus untuk melakukan penginjilan adalah Filipus. Kenapa Injilnya ditolak? Hah? Ada apa? Bukankah Filipus ikutlah denganku. Mari kita ke Galilea. Setelah Yohanes Pembaptis itu ditangkap, Yesus datang bersama muridnya Filipus, mengajarkan Injil kerajaan Allah. Kisah para Rasul, Filipus kemudian bertolak dari nas itu, mengajarkan Injilnya Yesus. Mana Injilnya Filipus? Ada? Nggak ada kan? Untuk apa kalian berkanon-kanon ria? Kalau data-data yang bersumber dari sumber yang akurat Anda tolak. Atau jangan-jangan Filipus tahu kalau Yesus tadinya itu menikah. Sampai-sampai Injilnya ditolak. Injil Lukas lah kau pakai, Injil Markus entah dari mana itu, Ibrani yang kau pakai, surah Paulus lagi yang kau ambil. Apa pula yang kayak gitu-gitu? Emang Paulus pernah menerima langsung Injil dari Yesus? Sedangkan Filipus pernah baca Yohanes 1. Nah, inilah teman-teman saya ini. Kalau sudah injak Yerusalem, datang ke Bukit Tengkorak, udah merasa hebat. Kau ke sana juga cuma datang diludahi sama Yahudi kok. Malam Abang Suma. Malam. Lanjut nanti sebentar. Lanjut. Kamu dulu Pak De Sugi. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, itulah yang saya bingung-bingung juga. Saya Kristen Bang Suma. Iya bang, lanjut bang. Iya, yang bingung saya gini Bang Suma. Semua agama mengklaim bahwa kitab suci adalah perkataan Tuhan yang seperti itu ya. Tapi sampai saat ini saya nggak pernah dapat data bahwa Tuhan yang berkata seperti itu. Apakah itu perlu diklarifikasi bahwa kitab suci itu jangan disebut perkataan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah berkata gitu, nggak ada bukti yang valid. Jadi metode pewahyuan yang harusnya Anda kaji. Ya memang saya Bang Suma udah mengkaji itu sih. Kalau dalam Al-Quran Bung, malah lari ke apa ya, terlalu sadis kalau Tuhan menurunkan wahyu itu kepada nabi-nabi yang berbeda sehingga terjadi sebuah propaganda, pertentangan yang menerapkan bahwa agamaku paling benar, Tuhanku paling benar. Apakah Tuhan sejahat itu? Jadi gini, Anda juga harus berpikir, Anda ini dari mana datangnya? Tunggu dulu, saya yang berbicara dulu saudara. Saya bicara dulu, biar nanti kisi-kisinya Anda dapat dan Anda bisa uraikan. Anda sebagai seorang Kristen tak ada nabi yang diutus kepada kalian. Tidak ada nabi di kalangan Kristen yang menerima wahyu selayaknya Nabi Musa, selayaknya Yesus, selayaknya kemudian Daud.
Tak ada. Paulus menuliskan 13 buku itu bukan dari Tuhan, dan dia sendiri yang mengatakan itu dari Kristus yang bukan manusia. Oke? Sebagai penerima firman hanya Yesus satu-satunya, hanya Musa pada zamannya, hanya Daud pada zamannya, Nabi Muhammad pada eranya. Al-Quran menarasikan madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran merupakan sebuah keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Itu. Nah sekarang coba, ada nggak pernyataan Elohim? Inilah wahyu yang aku berikan kepada Paulus. Inilah wahyu yang aku berikan kepada Markus, kepada Lukas. Ada nggak? Tidak Anda temukan itu sampai kapanpun. Jadi jangan Anda mengatakan, oh saya kok heran ya. Ya wajar Anda heran, karena Anda melihat kitab Anda seperti itu polanya. Jadi gini Bang Suma, memang itu perkataan Bang Suma betul. Saya kesampingkan, taruhlah agama Kristen itu kitabnya bukan perkataan Allah. Yang saya jadi pertanyaan saya sebenarnya kayak Bang Andi bilang, simpel banget. Yang disebut perkataan Allah, garis besarnya perkataan Allah, di mana Allah pernah berkata? Kok kenapa semua mengklaim bahwa itu perkataan Allah? Sementara Allah berkata melalui para si A, si B, si C, dan tidak ada bukti bahwa apa benar Allah pernah berkata kepada mereka. Saya main logika saya, apa bisa saya tanggapi? Bang Suma berpikir sampai ke situ. Saya tanggapi boleh? Silakan Bang Suma. Jadi gini saudara, Al-Quran menarasikan di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Pencipta langit dan bumi itu berfirman melalui 3 hal. Yang pertama pewahyuan melalui tabir, melalui kemudian malaikat, dan melalui wahyu. Itu 3 poin. Tidak ada itu Tuhan turun ke bumi menyatakan firman kepada manusia, itu nggak ada. Jadi untuk mengetahui itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, tengok mana yang rasional, mana yang identik dengan ilmu pengetahuan, mana yang tidak hanyut oleh zaman, mana yang tidak ditinggalkan oleh kemudian keadaan dunia. Kalau ada sebuah kitab tapi bertentangan dengan ilmu pengetahuan, jelas itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui. Cakupan ilmu seluruh manusia kalau dikumpulkan itu hanya sedebu, hanya setitik debu dibandingkan pengetahuan Tuhan. Nah sekarang, kalau ada sebuah kitab yang selalu direvisi, dikoreksi, selalu diperbaiki agar supaya manusia itu tahu, itu berarti Tuhannya yang berfirman di situ Tuhan konyol. Kenapa Tuhan konyol? Karena Tuhan itu tidak tahu pengetahuan manusia, sehingga ketika manusia sudah mengalami perkembangan, firman-Nya harus dikoreksi mengikuti zaman. Ketika kemudian bertambah tahun, 50 tahun ke depan, firman Tuhannya ketinggalan zaman, gak laku lagi. Itu bukan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan, mau hari ini, mau 500 tahun ke depan, mau 1 triliun tahun ke depan, firman-Nya tetap eksis, firman-Nya tetap dinamis, tidak statis. Itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan itu tidak terikat waktu, sehingga pengetahuannya tidak dibatasi oleh zaman. Kalau ada sebuah buku mati oleh zaman, itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sekali turun ketepak, diwahyukan kepada para utusan, para rasul, kalau dia tidak dirubah, maka dia akan tetap relevan dengan keadaan manusia, secanggih apapun keadaan manusia tersebut. Kenapa? Karena yang mewahyukan itu adalah Sang Yang Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin mau dikatakan sama mengetahui yang berfirman di buku itu, kalau buku itu direvisi, dikoreksi, sedikit-sedikit direvisi. Tuhannya ini ketika berfirman tidur apa? Butuh waktu melihat ke depan pakai teropong apa? Aduh, salah cetak Tuhan. Waduh, saya salah berfirman. Waduh, ternyata manusia itu pada tahun sekian sudah nggak begini lagi. Apa ini?
yang dikatakan firman Tuhan, mau dia berasal dari zaman jahiliyah, dari zaman batu, dari zaman prasejarah, itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Kenapa? Akal itu ciptaan Tuhan. Maka buku induknya, manual booknya harus sesuai dengan cara kerja otak. Kalau ada pabrik mengeluarkan motor metik, habis itu dikeluarkan buku manualnya, buku panduannya, ternyata begitu dibuka, itu daftar kue masakan ibu-ibu di dapur yang tercantum di dalamnya. Itu pabrik konyol. Itu bukan ahli pembuat mobil motor. Masakan bukunya adalah buku masakan, sementara produknya adalah motor. Inilah yang terjadi kepada kitab di luar Islam. Sampai sini paham? Oke, bisa saya tanggapi Bang Suma? Ya, silakan Anda tanggapi. Dari tadi saya udah mengikuti narasi Bang Suma bahwa saya berkata, oke lah, kitab orang Kristen itu bukan perkataan Tuhan. Nah, malah saya hanya mendapat khotbah, bukan mendapat suatu jawaban. Yang saya tuntut di sini simpel banget pertanyaan. Di mana perkataan Allah sehingga orang berasumsi dan berbuat secara umum bahwa ini adalah kitab perkataan Allah. Sementara nggak ada data yang valid bahwa Allah pernah berkata. Nah, kalau kita berasumsi bahwa kitab ini adalah perkataan Allah, kenapa Allah harus membuat beberapa kitab sehingga membuat suatu propaganda yang menerangkan bahwa manusia membenarkan Tuhannya paling benar, agamanya yang paling benar? Apakah sesadis itu Tuhan? Itu maksud saya. Saya bukan terima khotbah. Saudara, Ternyata Anda seorang nalar sabar Bang dulu. Suma, pemikiran Bang Suma itu nggak masuk. Saudaraku, Nggak masuk dalam logika, dalam nalar. Oke, Anda Kristen, susah memang bagi Kristen menggunakan logika, Ya, karena agama saya Kristen, tetapi saya berpikir, agama Kristen saya adalah berpikir agama lebih- non logika. Agama Iya. Kristen adalah Makanya, kepercayaan. saya kan udah bilang, Bang. Kepercayaan toh. Dengarkan Bang, saya. Saya kan udah bilang, saya udah kesampingkan Kristennya. Oke, saya ikut narasi Ya, Bang maka Suma. dari itu Kristen Anda itu diam. bukan kita. Anda jangan so intelektual di sini. Hanya modal air liur. Dengarkan saya. Bagi Kristen, Kan kamu sabar bodoh dulu, kali sabar saya dulu. itu. Dengarkan saya, dengarkan Kamu saya. itu bodoh loh. Cara berpikir Anda bodoh. Gantian bos, gantian. Dengarkan Yang masuk saya. Biar enak kita, Anda mau gantian. keras-keras. Emang Anda siapa? Dengarkan Jangan kayak saya, anjing di dengarkan saya, sini, saudaraku gantian. yang Ikuti lahir narasi jadi Anda, manusia yang berasal dari sperma babi. Dengarkan. Iya. Yesus Tuhan, Tuhan ya. Anda itu konon katanya turun Anda ke bumi. khotbah. Ais, dengar. Tuhan Anda Anda itu bisa kata kalah sama- Turunin aja, turunin. Kalau nggak bisa Itu gantian, kalah turunin sama aja. Iblis karena kebodohan Anda. manusia Udah yang jadi lahir ricu dari nanti, sperma turunin. babi. Diam. Diam. Orang tua Anda makan babi. Saripatinya jadi sperma, disuntikkan ke ibu Anda, jadilah Anda. Ya, jadi jangan Anda sok pintar di hadapan saya. Dengarkan. Yesus konon Tuhan turun ke bumi. Gilanya, teman-teman, gilanya di mana? Firman itu telah menjadi daging. Wow, keren. Sang firman jadi daging. Begitu turun jadi daging, masih menerima firman. Apa enggak konyol itu? Sang firman turun menjadi daging, tapi setelahnya masih menerima firman dari mana? Dari mana? Dari mana? Nerima firman lagi. Dari mana? Hah? Dari gorong-gorong. Konyol. Yang benar itu Al-Quran. Apa konsep yang ada dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Ini baru rasio. Dikatakan apa? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kebenaran. Itu baru firman Tuhan. Bukan Tuhannya turun ke bumi, tapi sekali turun masih menerima firman. Koplak. Yang benar adalah pencipta langit dan bumi, sang firman mengutus kemudian utusannya untuk sampai kepada corong yang ada di bumi sebagai pelanjut tongkat estafet kalam yang keluar dari Tuhan.
Ulangan 18 nomor 18. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Firman turun dari langit, dibawa oleh Roh Kudus ke mulut seorang nabi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqqa. Itu baru betul. Dialah Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Di ayat yang lain dikatakan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu baru betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh dari roh kebenaran, dari musuh menjadi Roh Kudus, dari Roh Kudus, kata Allah, maka ketahuilah bahwa dialah Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu baru betul. Bukan Tuhannya yang turun ke bumi, habis itu kayak orang apa itu, masih menerima firman. Koplak. Yang betul, Sang Maha Sumber mengutus Roh Kudus sampai kepada corong penolong sebagai pembimbing manusia. Makanya dikatakan sang pembimbing apa? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Itu baru betul. Halo, jadi, iya sabar. Sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya sudah turun ke bumi, tapi tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, wah, masih perlu dikader Tuhan itu. Belum lulus ospek P4. Kenapa? Katanya Tuhan, katanya Sang Firman. Tapi kok nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri? Jadi dia harus berkata-kata dari diri siapa? Dari diri tetangga. No, tidak main bagi orang berakal menuhankan hakikat seperti itu. Yang namanya Sang Sumber, ini yang betul. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Itu baru Tuhan. Aku hanya memberi perintah, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu baru Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia, tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Itu baru Tuhan. Kalau yang satu ini, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berhenti sudah, kau bukan Tuhan. Dah, selesai. Silakan, Akhi Sugi. Silakan Akhi. Ya gini Bang Suma, iman aku kan goyah kan, iman aku udah goyah ya. Di sini karena penjelasan Abang Suma buat aku ketar-ketir ya untuk mencari mana yang sebenarnya ini. Ya di sini saya mau tanya kepada Abang Suma aja. Kalau Abang Suma jawab pertanyaan saya, berarti ya saya mau mencari ya keyakinan yang benar. Nah, gini Abang Suma, saya di sini cuma bertanya tadi tentang kitab-kitab atau firman-firman dari Allah atau dari Tuhan. Di sini saya bertanya kepada Abang Suma, di mana kalau kitab Abang itu kalau memang firman Allah ya, di mana saksi mata Nabi Muhammad menerima wahyu itu di goa. Saya pengen tahu siapa saksi mata. Kalau memang itu benar-benar firman Allah, tunjukkan satu saksi mata kepada saya, supaya saya pengen tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena saya ini orang yang rawan, yang pikirannya kemana-mana gitu. Kalau memang ada saksi mata ya saya akui gitu. Tapi kalau tidak ada saksi mata, karena saya pernah membaca itu di tempat yang gelap ya, yang di gua gitu. Oke Bang Suma. Oke. Jadi gini Bang, saya kasih analogi. Ada seorang wanita yang datang kepada saudara, perutnya udah kembung 7 bulan hamil. Lantas Anda ditanya, Pak, kenapa? Wanita ini hamil. Aku nggak percaya. Hamil Bang? Nggak percaya. Kenapa Abang nggak percaya? Itu ukurnya buncit. Aku tidak lihat dia disetubuhin. Aku
butuh saksi. Kalau nggak ada saksinya, wanita ini nggak hamil. Habis itu melahirkan di situ, di tempat itu juga. Bang, ini kan sudah melahirkan, Bang. Masih butuh saksi? Iya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan saksi bahwa dia pernah ditidurin sama laki-laki, aku tidak percaya kalau dia hamil. Bang, dia sudah melahirkan. Juga tidak percaya kalau dia sudah melahirkan. Alamak. Kalau Anda sudah punya prinsip seperti itu, saudaraku, maka tempat Anda hanya cocok di gereja. Tapi kalau Anda masih bisa sembuh, silakan kita lanjut. Al-Quran mengatakan begini, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Apa kata Quran? Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Yohanes 8, nomor 17, nomor 18, nomor 19, dan seterusnya. Apa kata Yesus? Kalau engkau menghakimi, silakan. Aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Kan aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi sudah sah. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapakku juga menjadi saksi kepada diriku. Dua, Yesus dan Bapak. Gak perlu saksi yang lain. Al-Quran mengatakan, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Saksi Al-Quran adalah Allah, saksi Al-Quran adalah malaikat. Di ayat lain dituliskan gini. Di ayat yang lain ketika berbicara mengenai kesaksian, surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, cukup aku dan Nabi Muhammad yang menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran. Tapi tunggu dulu. Orang-orang yang melihat wanita tadi hamil, orang-orang yang melihat wanita tadi melahirkan, boleh nggak mengatakan, saya berikrar, saya punya prinsip teguh, yakin sepenuh hati, wanita ini habis digauli oleh laki-laki. Meskipun mata saya tidak melihat ketika digauli, tapi karena kebenaran yang muncul di depan saya, dia hamil dan melahirkan seorang laki-laki bayi dari perutnya, maka saya bersaksi wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki. Pertanyaan saya, apakah kesaksiannya, ikrarnya itu bohong? Tidak. Al-Quran kita tidak lihat pada saat diwahyukan, tapi ketika Al-Quran bercerita 1400 tahun silam tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan, tentang embrio, tentang isi kepala, cara otak bekerja, cara kemudian sidik jari, alam semesta ini berapa lapisan dan seterusnya. Apakah masih butuh saksi untuk menyatakan ini sebuah kebenaran? Aku tolak. Iya, ini tidak pernah ditiduri, kan aku tidak hadir pada saat ini. Nonsense, bullshit, otakmu sedikit berarti kecil otak kau itu. Jadi Al-Quran yang menjadi saksi ini alam semesta. Karena tidak mungkin kemudian kita bisa membenarkan sesuatu yang tidak berasal dari pencipta langit dan bumi ketika di tengah-tengahnya ada sesuatu yang tidak benar. Al-Quran apa yang keliru? Ketika di Al-Quran berbicara mengenai embrio, ketika Al-Quran berbicara mengenai alam semesta, ketika Al-Quran berbicara mengenai proses terjadinya hujan, ketika Al-Quran mengatakan ada dua sungai yang tidak bersatu, ketika Al-Quran mengatakan di bawah dasar laut ada api dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Kenapa bisa benar semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan? Masih butuh saksi ya? Masih butuh saksi? Hanya orang bodoh yang menutup diri dari Al-Quran. Lukas, Markus, Matius, ribuan saksi, 5.000 saksi. Oke, coba kita takar kebenarannya. Apa kebenaran yang bisa ditorehkan di sana? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi. Terus nonotnya dipotong pada hari ke-8. Terus apa itu kebenarannya? Kemudian dia mati, dibunuh, disalib dan seterusnya. Terus masuk akalmu itu Tuhan dibunuh? Enggak. Lalu apa fungsinya saksi-saksi itu yang banyak kalau tidak masuk akal? Jadi nonsen kalau Anda mengatakan tak ada saksi. Al-Quran menjelaskan Al-Isra 96, An-Nisa 166. Kemudian Bukhari nomor 2, Siti Aisyah menjadi saksi tentang penerimaan wahyu oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu lagi yang Anda harus pahami. Nabi Muhammad tidak seperti Paulus menuliskan 13 buku. Dia tulis di mana? Tak ada yang tahu. Dia ajarkan di mana? Tak ada yang tahu. Dia ada di Yerusalem, tapi dia bersurat ke Roma. Dia bersurat ke mana? Filipi. Dia bersurat ke Turki. Dia bersurat ke Laodikia. Dia bersurat ke Efesus. Dia bersurat ke Galatia. Apa ya itu? Cuman surat yang datang. Nabi Muhammadku di tengah-tengah kaumnya kemudian setiap menerima wahyu dia jabarkan, dia ajarkan, dia sampaikan, ditadaburi kepada semua sahabat-sahabatnya dan digaungkan oleh sejazirah Arab. Sejazirah Arab menjadi saksi. Sekarang Paulus bertemu dengan Yesus, siapa saksinya di Yerusalem? Apa nama kelompok orang-orang Yahudi hari ini yang menjadi keturunan saksi melihat Paulus bertemu Yesus? Ada? Gak ada. Tapi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sejazirah Arab sampai hari ini tidak goyah. Mereka menjadi saksi secara turun-temurun bahwa kebenaran Al-Quran itu mutlak absolut dari pencipta langit dan bumi. Paulus 13 buku. Siapa yang menjadi saksi di rabi-rabi Yahudi hari ini? Ayo. Lukas, siapa yang menjadi saksi? Markus, siapa yang menjadi nonsen? Tapi Anda percayai itu sebagai firman Tuhan. Tapi kalau Al-Quran, profesor mana yang bisa menolak kebenaran yang ada di dalamnya? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Ayo, profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan itu satu. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan tidak setara dengan ciptaannya. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Profesor mana bisa menolak itu? Tuhan tempat bergantungnya semua alam semesta. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tapi kalau dikatakan Tuhan turun ke bumi, masuk ke dalam perut wanita, habis itu brojol jadi bayi, diajarin jalan, disuapin, dinetein, nonotnya dipotong hari ke-8. Jangankan profesor, monyet, kalau sekiranya monyet itu bisa berbicara, monyet pun akan mengatakan, aku tidak percaya, sorry. Ayo, kemana akal Anda pergi? Oke, Bang Suma. Ya. Oke, silakan. Abang Suma sendiri udah mengakui ya bahwa tidak ada saksi mata Nabi Muhammad. Tadi saya sebutkan yang saksi mata malaikat dan Allah. Siti Aisyah, orang-orang yang ada pada zamannya. Sekarang Anda mengatakan, oke, Bang Suma sudah mengakui bahwa tidak ada saksi mata yang melihat Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini Anda mabok apa? Begitu panjang saya menarasikan, begitu apik serendah-rendahnya pesan yang saya sampaikan. Anda belum sampai ke sana juga ternyata. Nah, gini Bang Zuma. Iya. Saksi mata itu adalah manusia, supaya bisa manusia melihat dan bisa menyaksikan dan bisa menyampaikan kepada manusia lain. Oke. Mungkin Allah yang menyampaikan wahyu itu dia menjadi saksi mata sendiri kepada umat yang lain. Sekarang Anda boleh baca Yohanes 8. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Bagaimana bisa dilihat Bapa itu? Ada yang bisa melihat Bapa atau hanya Yesus? Makanya kalau Abang Suma berbicara tentang itu, maka di situ Abang Suma meyakinkan kami orang Kristen bahwa Allah kami itu benar-benar ada, karena Dia menyatakan diri lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Iya. Itu Tuhan itu kesalahan Anda. Itu kesalahan Anda. Kalau saudara, kalau Anda berbicara tentang kaidah yang Anda bawa, kami punya Al-Quran lebih akurat kalau cuma takaran seperti itu. Kenapa? Di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami bagaimana kemudian Nabi Isa diturunkan kepadanya, diturunkan oleh Allah kepada Maryam. Lalu Maryam kemudian melahirkan seorang manusia dan berkata, Bismillah. Aku lebih percaya wa rasulan ila bani Israel.
anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah wa ubri'ul akmaha wa al-abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, kami lebih hebat. Kenapa? Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Dari bayi dia sudah bisa ngomong. Sampai ketika dia dewasa, dia bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Apa kata Quran? Nabi Isa mampu melakukan segala mukjizat di tengah-tengah Bani Israel karena dia adalah utusan Allah. Anda datang nih, Anda datang. Orang di luar Yahudi datang. Katapak. Oh, itu Tuhan kita ya. Wih, hebat kali Tuhan kita. Menghidupkan orang mati. Oleh. Padahal yang Anda tuhankan itu berkata apa? Yohanes 5 nomor 36. Semua yang aku lakukan, aku bersaksi tentang diriku bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nyaho. Kau mengatakan kami lebih nyata. Kenapa nyatanya? Tuhan kami menyatakan diri dalam rupa manusia. Koplak, itu iman buta lo. Dia datang di tengah Bani Israel melakukan mukjizat sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Koplak. Kalau konsep itu yang kau punya, besok hari 100 tahun ada loh orang yang bisa lebih akurat daripada Anda. Dia bisa mengatakan begini, "Hei, you santri berdarah, Tuhan lu belum apa-apa coy. Itu cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Saya Tuhanku lebih akurat. Turun ke bumi menyatakan diri dalam rupa bom-bom. Lu mau apa? Bom-bom nyata. Ada di sana, di tempatnya. Sering makan dedak. Besar perutnya. Tidak ada lubang pantatnya. Kau mau apa? Kau bilang Yesusku lebih akurat. Mana? Tunjukkan. Dia punya Tuhan kelompok baru, agama baru ini lebih nyata. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka bernama Pak Bom-Bom. Bisa dilihat, bisa dikirimkan gap, bisa menghujat Islam dan seterusnya. Lebih valid. Karena ada nyata. Kalau itu yang Anda katakan hanya mengklaim kami punya Tuhan bos, lebih akurat. Kenapa? Dia pernah turun ke bumi menyatakan diri dalam rupa manusia namanya Yesus. Cupu, dengarkan cupu. Orang yang kau katakan jelmaan Tuhan itu mengajarkan dirinya kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada ente. Dan dia mengajarkan dirinya hanya Rasul utusan Tuhan. Kalau cuma ngeklaim, penyembah bom-bom nanti datang dan akan mengatakan kepada lu, Tuhanmu itu belum apa-apa coy. Tuhanmu gak pernah naik pesawat. Tuhanku pernah dibayar sama netizen dari Jakarta, dia bisa ke Jakarta. Tuhanmu pernah gak naik pesawat? Gak pernah. Tuhanmu besar gak perutnya? Enggak. Lebih hebat Tuhanku, di dalam perutnya ada plek sepeda, ada garpu, ada ban mobil, ada jembatan. Kalah Tuhan lo. Coba, ayo. Kamu hadapi apa Tuhan yang menyembah bom-bom? Dia lebih hebat. Tapi bukan kayak begitu cara bertuhan, saudara. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan mujizat biiznillah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, coba kau baca. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia Yesus, seperti yang engkau tahu. Selesai kan? Tuhan dia? No. Kecuali Anda Kristen baru menganggap manusia yang punya mujizat dari Tuhannya itu Tuhan. Kenapa? Karena otak Anda nggak berfungsi.
Baiklah. Nah, Saya tanggapi nangis. dulu ya. Gini Boleh Bang, saya tanggapi? Nangis. Gini Bang Suma, dengar dulu ya. Nah, Allah nangis. yang benar. Allah Pak yang Santri, benar itu Yahweh. gantian lagi ya. Nabi yang benar turun pakai nonot gitu. Tuhan yang benar itu turun. Jadi Dengar bayi. dulu gantian. Diajarin sama emaknya jalan gitu. Tuhan yang benar. Yahweh yang benar. Alamak, sudahlah kawan. Kau mandi dulu, mandi dulu. Yahweh yang benar menjanjikan Mesias itu untuk Kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Nah, sekarang Kepada Bani Israel. Bung. Kau baca suratnya Paulus Galatia 4 nomor 5. Baca surat Paulus Galatia 4 nomor 5. Yesus ini adalah penebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Ada siapa itu? Bani Israel. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Bani Israel dari kutu hukum Torah. di mana Bukan kepada Yahweh menjanjikan Nabi itu biar kau tahu ya. Lebih baik Anda sekarang ambil sabuk kelapa, pakai rinso, gosok gigi, habis itu tidur. Nah, di mana Yahweh menjanjikan nabimu itu biar orang tahu di sini. Saya sebutkan dalilnya. Jangan kemana-mana. Yahweh Ya, yang saya sebutkan dalilnya. Di mana Yahweh menjanjikan Nabi saya. Kamu Yahweh jangan goyang benar kemana-mana. menjanjikan Saya bacakan Mesias. dalilnya. Nih. Saya bacakan dalilnya. Jangan kau ngomong sendiri. Bukan saksi mata. Ulangan 33 nomor 2. Nih, kutunjukkan dalilnya tentang nabiku Nabi Muhammad. Mana Kau baca itu kitabnya Yahudi. Nah, Kalau Anda di mana membantah Yahweh silakan kasih data. menjanjikan Diam nabi dulu. itu? Kalau kau Anda bintangan. tunjukkan Yahweh menjanjikan Berkatalah nabi itu, dia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepadanya dari Mesir, dari Seir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, datang di tengah-tengah 10.000 orang suci yang sudah bersunat, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Kalau Yahweh Ini siapa? menjanjikan Siapa nabi yang itu? datang dari pegunungan Paran? Siapa? Membawa 10.000 orang yang sudah bersunat. Siapa? Nah, Yahweh menjanjikan nabi mana? Kau tahu ya. Kau kalah. Itu dalilnya. Kalau Anda mengatakan itu bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Belum ku bawa Yesaya 29. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, apa katanya? Aku tidak bisa membaca. Itu siapa? Siapa itu? Siapa yang diberi kitab termaterai yang tidak bisa membaca? Siapa? Hah? Ho, ha, ho, ha. Gimana teman-teman? Cukup menghibur nggak? Menghibur nggak?